Hai, selamat pagi saudara. Kita berjumpa di Sapa Kalimantan Barat. Anda bersama saya, Petronella Yani. Kami akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah inovasi lokal, dampak global geomangrove RB5, solusi untuk abrasi pesisir. Nah saudara, setiap tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia. Dan untuk itu di studio telah hadir bersama kami seorang pemerhati pelestarian mangrove di Kalimantan Barat. Ada Bang Rudi Hartono atau biasa disapa dengan Bang Rudi Bacok. Bang Rudi Bacok ini juga merupakan penggagas dari inovasi geomangrove RB5 dan juga merupakan Ketua Kelompok Pelestari Lingkungan Buih Muara dan Ketua Pokdarwis Desa Sungai Kupah. Banyak sekali ya saudara ya. Baik, kita langsung saja dengan Bang Rudi ya. Bang Rudi, latar belakang Bang Rudi adalah sarjana pendidikan ya, iya, benar ya? Betul. Bagaimana awalnya tiba-tiba bisa terjun langsung di sebagai pemerhati mangrove di Kalimantan Barat? Iya, baik. Terima kasih Kak Petro. Awalnya memang kami desa Sungai Kupah, Kak, yang mana desa kami ini desa pesisir yang berhadapan langsung dengan Laut Natuna, sehingga tidak ada pulau lagi di desa kami tersebut. Dan memang setiap tahun itu desa kami sering sekali mengalami banjirop di setiap bulan September dan Desember. Dan karena hal tersebut saya melihat bahwasanya apabila desa kami ini tidak segera ditanggulangi, maka mungkin 10 atau 15 tahun ke depan desa kami juga akan tenggelam. Akhirnya di tahun 2016, Kak Petro, kami bergerak bersama pemuda-pemuda yang ada di desa itu, mengajak mereka bergotong royong untuk melakukan restorasi ataupun mereboisasi ulang mangrove yang ada di desa kami. Baik, berarti Bang Rudi, awalnya ini masyarakat ini tidak tahu atau apakah mereka tahu bahwa masalah terbesar dari dampak banjirop itu adalah hilangnya hutan mangrove mereka atau bagaimana? Iya, mereka tahu bahwasanya ya? Dampak dari banjirop itu adalah kurangnya vegetasi mangrove yang ada di sana. Tetapi mereka tidak ada waktu juga, Kak, untuk merestorasinya karena keseharian mereka adalah bekerja, dan sedangkan untuk merestorasi itu perlu waktu dan perlu tenaga untuk menanam ulang kembali, dan memang tidak ada profit di situ awalnya. Benar, iya. Karena kita melakukan gotong royong, melakukan penanaman, bahkan Kak Petro, awalnya kami itu 40 orang melakukan gotong royong pemuda-pemuda yang di sana untuk melakukan penanaman, dan dari 2016 2 tahun hanya berjalan, itu 2018 itu tinggal 6 orang, Kak Petro. Jadi bukannya bertambah malah berkurang. Karena apa? Karena orang tua mereka mengatakan, untuk apa ikut Rudi Bacok tuh? Nanam mangrove, ada ke duitnya, dan itu nanti hasilnya untuk apa? Tidak ada gunanya. Sehingga dari orang tua mereka melarang untuk melakukan kegiatan gotong royong yang kami lakukan. Akhirnya kami dan kawan-kawan ini mencoba nih, bagaimana nih, sedangkan kita tinggal 6 orang, dan bagaimana kita kolaborasi, kita buka pintu, bagaimana pemerintah juga mensupport kita. Akhirnya di 2018 itu kami mencoba membuat event namanya itu Festival Teluk Berdiri, Kak Petro. Yang mana di Festival Teluk Berdiri ini kami satu di antara kegiatannya adalah dialog produktif pesisir. Dialog produktif pesisir itu kami mengundang semua stakeholder, baik dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, baik dinas DLH, dinas pariwisata, dan juga dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Kami undang semua mereka, kami undang kepala dinasnya untuk datang ke desa kami untuk melakukan dialog produktif pesisir di acara Teluk Berdiri itu. Tapi tujuannya satu ya, adalah membuka pintu ya. Benar. Dan alhamdulillah Kak Petro, dari 2018 kami diskusi, dan alhamdulillah mayoritas yang datang adalah kepala dinas datang ke desa kami itu, karena kegiatan kami di weekend. Jadi saya sampaikan kepada kepala dinas waktu itu, kami tidak mengirimkan undangan, tetapi kami langsung audiens langsung kepada beliau, meminta beliau datang ke desa kami untuk menjadi dewan juri untuk menilai makanan ataupun jenis-jenis kue tradisional yang ada di desa kami. Kurang lebih ada 45 jenis. Jadi kepala dinas tersebutlah yang akan menilai siapa yang menjadi juara dan kue apa yang paling enak di desa kami. Baik Bang Rudi, berarti dengan event pertama itu membuka jalan antara Bang Rudi sebagai penggerak dari Desa Sungai Kupah bersama dengan stakeholder yang ada termasuk dengan pemerintah sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Baik, dari tahun 2016 sampai dengan hari ini bergelut dengan mangrove. Penghargaan apa saja yang sudah didapatkan? Alhamdulillah Kak Petrolina, dari 2016 sampai saat ini, alhamdulillah di 2020
saya mendapat penghargaan dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu Pemuda Pelopor Nasional di bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Dan di 2021 saya juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Generasi Hijau Penjaga Bumi. Di 2022 kami mendapatkan apresiasi dan langsung dikunjungi langsung oleh Menteri Parekraf RI yang sebelumnya adalah Bapak Sandiaga Uno. Itu langsung ke desa kami dan memberi apresiasi kepada kami untuk kegiatan penanaman mangrove itu. Dan di 2022 akhir juga alhamdulillah Kak Petrolina, kami mendapat penghargaan, yaitu penghargaan dari Pak Presiden Republik Indonesia, penerima penghargaan Kalpataru termuda se-Indonesia. Luar biasa. Ya, dan di 2023 kami mendapatkan penghargaan juga dari Universitas Indonesia, yaitu inovator Tritelling Indonesia, dan menginisiasi terkait tentang inovasi penanaman ini dan menjadi juara 1 di Universitas Indonesia. Baik, ini semua berkaitan dengan mangrove ya, pelestarian mangrove ya. Baik, kita berbincang tentang inovasi sekarang. Betul. Ya. Inovasi, sebuah inovasi yaitu Geomangrove RB5. Itu sejak kapan mulai disosialisasikan dan mulai dibuat inovasi itu? Di tahun 2026 ini. 2026 ini. Mengapa kami menginovasikan itu? Karena dari 2016 hingga sampai saat ini yang kami lakukan adalah restorasi penanaman mangrove. Di situ kami dapat belajar, Kak Petrolina. Belajar bahwasanya oh ternyata tanaman mangrove ini apabila kita tanam di pesisir atau berhadapan dengan laut, itu pertumbuhannya bisa dikatakan hanya 30% tingkat keberhasilan. Dan kami mempelajari itu bahwa ada beberapa penyebab. Penyebab pertama yaitu adalah ombak yang besar sehingga pada saat hari ini ditanam besoknya hilang. Dan yang kedua adalah karena tinggi air. Jadi tanaman yang kita tanam itu lebih rendah daripada air pada sehingga saat pasang ya, betul pada saat pasang sehingga tanaman tersebut mati karena tidak bernapas. Nah, sehingga kami melihat juga nih percontohan ada beberapa lokasi kami itu sudah ada pemecah ombaknya menggunakan semen dan tingkat keberhasilannya 80-90% tingkat hidup. Karena sedimentasi tanah naik pada saat ada pemecah ombak. Nah, sehingga kami berpikir kalau kami menggunakan pemecah ombak, mungkin biayanya sangat besar apabila menggunakan kubus ataupun semen. Nah, saya mencoba apa yang bisa kita gunakan untuk bahan bekas ataupun limbah yang tidak terpakai tetapi bisa dimanfaatkan untuk pemecah ombak ini. Baik. Nah, terinspirasilah dari ban mobil itu, Kak. Mengapa ban mobil? Karena kalau ban ini kan nggak bisa lapuk. Dan yang kedua bisa menjadi pemecah air. Baik. Dan sehingga dari inovasi tersebut saya coba nih dengan kawan-kawan kita gotong royong kita buat pemecah ombak 5 tingkat, makanya tadi namanya Geomangrove RB5. RB5 itu maksudnya apa? Kenapa diberi nama seperti itu? Geomangrove itu itu adalah geobag, yang mana geobag itu nanti disusun dari ban-ban dan juga geobag nanti geobag itu akan kita pasang di belakang geomangrove-nya. Jadi geomangrove untuk pemecah ombak, geobag untuk di belakangnya untuk tanaman-tanaman agar tidak tenggelam. Baik. Dan RB itu Rudi Baco. Iya, dan 5 itu 5 susunan ban. 5 susunan ya. Baik, usai jeda kita akan berbincang lagi. Mungkin ada sedikit yang ingin kami dengarkan dari Bang Bacok bahwa seberapa besarnya kondisi baik buruknya kondisi abrasi yang ada di pesisir Kalimantan Barat. Usai jeda ya Bang ya, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Anda kembali bersama kami di Sapa Kalimantan Barat, masih bersama dengan Bang Rudi Hartono atau biasa disapa dengan Bang Baco. Baik Bang Baco, jadi ini tadi kita membahas mengenai inovasi, sebuah inovasi yang dilakukan oleh Abang dan teman-teman yang bernama Geomangrove RB5. Tadi sudah disebutkan juga alasannya kenapa diberi nama seperti itu. Tapi Bang mungkin bisa diinformasikan kepada kami dan masyarakat di rumah, sebenarnya seberapa serius sih kondisi dari abrasi di pesisir Kalimantan Barat? Iya, kalau untuk keseriusan sangat serius, Kak. Sangat serius ya? Sangat serius, karena ada satu di antara desa yang ada di Kuburaya itu sudah hampir hilang dari peta. Dan sudah ada 3 dusun hilang dan sampai saat ini masih belum ada solusi untuk menanggulangi itu. Yaitu di desa Kuala Karang, di Kuburaya, itu bahkan fasilitas umum seperti SD, sekolah, dan rumah itu sudah banyak yang hancur karena abrasi itu tadi. Nah,
Itu tidak ada hutan mangrove di depannya, tidak ada dilindungi oleh hutan mangrove. Sama sekali kosong. Dulunya ada tapi tidak ada, atau memang tidak ada dari dulu? Dulunya ada, akhirnya berkurang karena dulunya sekian ratus meter daratan, akhirnya tergerus oleh air. Sampai saat ini warga di sana sudah banyak yang pindah lokasi. Dan itu makanya saya mengatakan kepada masyarakat kami, apakah kita mau juga seperti hal itu? Apabila tidak kita tanggulangi sekarang, maka kita akan juga mengalami hal yang sama. Karena secara biografis sama, kami sama-sama berhadapan dengan laut. Di desa Kuala Karang itu juga sama-sama berhadapan laut, dan kami pun juga berhadapan laut. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita akan mengalami hal yang sama apabila tidak kita segera tanami ataupun tidak ditanggulangi terkait tentang penanaman mangrove itu. Makanya alhamdulillah saat ini masyarakat pun udah antusias juga, udah bersemangat juga terkait tentang penanaman mangrove ataupun restorasi mangrove ini, karena yang dulunya mungkin hanya gotong royong dan tidak ada efek domino terkait tentang ekonomi, alhamdulillah saat ini sudah berdampak. Saat ini kita sudah menyiapkan pembibitan untuk rumah ke rumah, jadi itu langsung dari masyarakat. Jadi pembibitan ini adalah dari masyarakat sendiri ya? Betul sekali Mbak. Kita alhamdulillah sudah menyiapkan 65 rumah warga yang tidak mampu, kita berdayakan untuk melakukan pembibitan tersebut. Nah, sehingga untuk biji ataupun propagol kita berikan gratis, polybag kita berikan gratis, tidak mengeluarkan biaya spesial pun mereka. Mereka hanya menyemai di samping rumah mereka. Setelah panen nanti, baru nanti bibitnya kita beli kembali. Jadi sehingga mereka tidak mengeluarkan modal apapun, malahan nanti pada saat panen kita akan beli bibit yang telah mereka semai di samping rumah mereka. Ini untuk ketersediaan seperti ini bekerja sama dengan stakeholder atau memang ditangani secara mandiri oleh teman-teman? Mandiri ya? Mandiri. Jadi mandiri, tidak ada dari pihak kedua dan pihak ketiga, dan ini kami mandiri karena kalau sebelum-sebelumnya itu 2 tahun sebelumnya kami kolaborasi bersama BPDAS Kapuas. Nah, cuman sampai saat ini kami sudah tidak lanjut karena ya maklum Kak, sekarang kan negara lagi efisiensinya, jadi anggaran itu dipotong, jadi kami tetap mandiri, kami tetap lakukan itu untuk penyediaan stok bibit, dan bahkan setiap satu tahunnya itu kita menyiapkan 80 sampai 90 ribu bibit. Dan mampu mampu dipenuhi seperti itu ya? Iya, mampu ya. Baik, baru dibacok. Ini kita berbincang mengenai inovasi dari Geo Mangrove RB5 ya. Inovasi-inovasi ini kan sebenarnya sudah ada ya sebelumnya ya. Apa yang berbeda dari inovasi ini dengan inovasi-inovasi sebelumnya, khusus untuk abrasi ya, khususnya? Yang pertama, mungkin kalau terkait tentang geobag ataupun geomangrove itu hanya penanaman di dalam kawasan. Dan ini kita berbeda karena kita langsung berhadapan dengan laut, Kak. Nah, mungkin inovasi lainnya menggunakan pemecah ombak, menggunakan tadi kubus ataupun semen. Tapi kita menggunakan ban-ban bekas. Dan yang kedua, kolaborasi dari ban-ban bekas untuk memecah ombak, kita juga menggunakan geobag untuk tanaman itu. Nah, dan itu memang belum ada terkait tentang geobag tanaman dan juga pemecah ombak itu, karena di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat belum ada. Makanya kita coba dan alhamdulillah berhasil. Karena apa? Karena tadi ancaman untuk penanaman mangrove di luar kawasan ataupun berhadapan dengan laut ini hanya 2. Yang pertama tadi adalah gelombang besar ataupun ombaknya yang besar, dan yang kedua debit air yang terlalu tinggi, air pasang besar. Nah, sehingga 2 solusi itu kami jadi kolaborasi, yang satu jadi Geo Mangrove RB5 itu kita buatkan pemecah ombaknya menggunakan ban, dan kita siapkan geobagnya untuk tanaman-tanaman di belakang pemecah ombak tersebut. Nah, sehingga dari kolaborasi kedua item itu saya pastikan insya Allah tanaman yang akan kita tanam itu akan tumbuh 100%. Ini sejak bulan apa ini Bang, di tahun 2026 mulai dilakukan? Pas hari bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia, tanggal 26 kemarin ya, Juli 2026. Makanya ini juga menjadi pilot project kami, karena kami akan uji coba ini sampai di bulan September dan Desember nanti. Karena September Desember ini adalah bulan-bulan pasang besar, dan yang kedua ombak besar, dan yang ketiga musim penghujan juga. Makanya untuk keberhasilan ini kita lihat di bulan September Desember. Apabila nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin ternyata geobag kita masih hancur nih diterjang ombak, kita akan evaluasi kembali bagaimana bisa kokoh dan bisa kuat kembali. Baik, ini untuk remodelnya, untuk percontohannya di daerah mana untuk inovasi ini Bang? Inovasi ini kita saat ini kita buat di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap ya, tempat Abang sendiri benar. Baik, untuk banjirropnya ini sudah teratasi yang tahun 2016 kemarin? Alhamdulillah Kak, karena kan tanaman-tanaman kami yang sudah kami tanam itu juga sudah lumayan dari 2016 hingga sampai saat ini. Dan bukan hanya banjirrop, kita juga dampak dari penanaman yang telah kawan-kawan atau masyarakat lakukan itu berdampak kepada
beberapa Kak. Yang pertama ekologi. Alhamdulillah yang dulunya masyarakat susah mencari kepiting, susah mencari udang, sampai ke desa-desa lain. Alhamdulillah dengan adanya vegetasi mangrove tadi, tumbuhnya mangrove itu menambah vegetasi kepiting dan udang yang ada di desa kami. Ekosistemnya terjaga ya? Ekosistem semakin terjaga dan kembali lagi. Dan yang kedua dari dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari kegiatan mangrove ini bukan hanya di penanaman, tetapi kita juga ada UMKM dari buah mangrove tersebut dan juga dari daun mangrove itu. Jadi kita buat UMKM namanya itu sabun mangrove. Jadi kita buat sabun mangrove untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, dan alhamdulillah untuk sabun mangrove ini sudah banyak yang order Kak. Bahkan sudah banyak juga provinsi-provinsi lain yang study tiru ke desa kami untuk mencoba dan melihat langsung bagaimana cara pembuatan dari sabun mangrove itu. Sabun mangrove ini berasal dari apanya mangrove? Buah, dari daun. akar, dari daunnya. Daun. Karena kalau buah kan kalau buah kita menggunakan buah, kalau musim buah, kalau daun kan ini kapan pun bisa kita gunakan. Karena kan kalau buah mangrove ini kan ada musiman. Nah, jadi kita ekstrak di daun untuk pengolahan dari sabun mangrove itu. Baik, Bang Rudi Baco, untuk inovasi Geomangrove RB5 ini apakah juga peduli dengan bibit ya, bibit mangrove? Tadi kan Abang katakan bahwa untuk membudidayakan ini kerjasama antara antara masyarakat setempat dengan kelompok Abang ya. Apakah ini berpengaruh juga untuk misalnya daerah tertentu ini menggunakan bibit yang berbeda dengan daerah yang lain, tergantung dengan kondisinya masing-masing? Iya, benar. Dan sebenarnya untuk jenis bibit tersendiri yang kami siapkan saat ini adalah jenis bibit Rhizopora atau yang sering disebut masyarakat itu bakau. Bakau. Iya, bakau. Nah, untuk jenis Rhizopora ini memang terkait untuk di pesisir cocok Kak. Kalau untuk di pesisir Kalimantan Barat itu cocok, dan alhamdulillah beberapa juga kami tanam, alhamdulillah tumbuh. Jadi bisa digunakan untuk di pesisir Kalimantan Barat. Jadi dimanapun insya Allah bisa tumbuh terkait tentang jenis bibit ini. Dan untuk metode ini juga, apabila metode ini kami lakukan dan berhasil, ini bisa direplikasi juga Kak. Karena sepanjang desa Sungai Kupas sampai Kakap itu ada 4 atau 5 desa, dan harapan kami ke depan memang dari 4-5 desa itu bisa kita bentengin menggunakan geobag mangrove ini, sehingga menambah daratan dan juga mencegah abrasi yang ada di desa, dan mungkin menjadi solusi juga nanti ke depan untuk desa yang memang sudah mengalami abrasi besar seperti di Kuala Karang itu Kak. Iya, nah makanya kami juga benar. Makanya kami juga rencana dengan tim mau menuju ke lokasi sana, mau ngelihat langsung lokasi sana dan berupaya bagaimana membantu merestorasi ulang wilayah tersebut. Baik, usai jeda kita akan lanjut ya Bang ya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalimantan Barat, masih bersama dengan Bang Rudi Baco atau Bang Rudi Hartono. Kami masih membahas mengenai inovasi lokal, dampak global Geomangrove RB5, solusi untuk abrasi pesisir. Baik, Bang Rudi, ini adalah proyek besar ya, karena akan melibatkan, akan digunakan bukan hanya di daerah Abang sendiri, yaitu Sungai Kupah. Kedepannya mungkin akan dilakukan di daerah-daerah yang mungkin terancam oleh abrasi, seperti tadi ada di Kuala Karang. Nah, ini kan pasti membutuhkan dukungan dan mungkin support dari stakeholder. Sampai sejauh ini, siapa saja yang sudah mendukung kegiatan ini? Ya, alhamdulillah Kak, di awal launching, begitu kami launching terkait tentang kegiatan inovasi geobag mangrove ini, RB5 ini, alhamdulillah beberapa pihak ketiga sudah banyak mendukung. Bahkan dari pemerintah pun juga mendukung. Dan begitu kami launching, kami melakukan aksi nyata di desa kami, alhamdulillah dari Pertamina DPPU Supadio itu membantu untuk karena kami tidak membutuhkan uang, saya sampaikan kami tidak membutuhkan uang. Yang kami butuhkan adalah alat. Jadi ataupun medianya dalam bentuk alat ya? Medianya apa? Yang pertama seperti ban-ban bekas, dan yang kedua seperti bambu, hanya itu. Dan tali segala macam itu kelompok kami. Dan alhamdulillah dari Pertamina langsung mensupport penuh, karena kita tadi mereka yang membelanjakan, mereka yang memberikan, kita gotong royong untuk memasangnya. Itu yang kami lakukan di Desa Sungai Kupah. Kolaborasi saat ini bersama DPPU Supadio Pontianak, yaitu dari Pertamina Patra Niaga. Dan yang kedua alhamdulillah Kak, dapat support langsung dari BWSK 1 Kapuas ataupun Kalimantan. Jadi alhamdulillah dari PU kemarin juga nelpon kami, dari PU BWSK 1 Kalimantan itu, beliau menelpon Mas Rudi terkait untuk geomangrove ini, terkait pemecah ombak ini, sebenarnya ini adalah wilayah kinerja kami. Tetapi karena efisiensinya
anggaran kami sehingga kami tidak bisa, dan luasnya juga Kalimantan Barat ini sehingga tidak bisa membantu secara full. Tetapi alhamdulillah Kak, supportnya yang sangat luar biasa dari BUSK itu memberikan 100 geobag untuk desa kami, dan ini menjadi penyemangat bagi kami pemuda dan masyarakat desa kami bahwasanya apa yang telah kami lakukan ini ternyata diapresiasi dan disupport oleh pihak-pihak ketiga. Dan mungkin ke depan terkait tentang wilayah-wilayah yang mungkin pesisir Kalimantan Barat ini sangat luas sekali, dan bahkan beberapa desa sudah ada yang terancam hilang dari peta, dan mungkin ke depannya dari pihak ketiga tersebut atau pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan Kak, kebijakan dalam artian untuk membantu pihak ketiga membantu merestorasi ulang desa tersebut ataupun wilayah tersebut dengan menggunakan metode yang ramah lingkungan ini. Yang ramah lingkungannya. Baik, Bang Rudi, ini proyek untuk yang di Sungai Kupah untuk inovasi Geomangrove RB5 ini kan dimulai sejak kemarin ya, tanggal 26 Juli ya. Juli. Nah, ini rencananya ini berkelanjutan sampai berapa lama sampai benar-benar bisa terestorasi dengan baik? Kita fokusnya saat ini satu tempat itu berapa lah kira-kira rencananya, berapa waktunya? Kalau untuk kita fokusnya 1 tahun ini Kak. 1 tahun ya? 1 tahun untuk satu wilayah. Mengapa 1 tahun untuk satu wilayah? Karena kita yang pertama penyediaan bahan baku tadi. Nah, dari medianya dulu, media ban. Makanya kami menerima berapapun jumlah ban yang pihak ketiga ataupun orang yang mau menyumbang, dan alhamdulillah kemarin dapat solusi dari Pasekda Kuburaya mengatakan, tenang Bang Rudi, nanti semua OPD saya minta ban-ban bekas mereka jangan dibuang tapi kita kirim ke Desa Sungai Kupah. Dan harapan kami bukan hanya Desa Sungai Kupah, apalagi kalau misalnya Pemprov juga mengeluarkan ibaratnya surat kepada semua ASN ataupun OPD yang ada untuk mengumpulkan bahan-bahan bekas seperti ban tersebut untuk kita kumpulkan, akhirnya menjadi aksi bersama yang tidak menggunakan modal ataupun anggaran dari pemerintah, sehingga menjadi solusi untuk desa-desa yang memang sudah mengalami abrasi berat seperti itu Kak. Baik, tantangan terbesar dalam menjalankan inovasi Geomangrove RB5 ini apa Bang? Ya, tantangan terbesar yang pertama yaitu masyarakatnya Kak. Masyarakat. Karena ini pure murni gotong royong. Makanya sebelumnya tapi kalau masyarakat di desa kami itu sangat luar biasa sekali. Berarti Abang mendapatkan mendapatkan lampu hijau dari masyarakat setempat SDM, di desa Abang sendiri. Betul. Dan ini mungkin menjadi tantangan ketika Abang bergerak ke desa yang lainnya. Benar. Begitu ya. Benar. Jadi untuk ke desa lain ini mungkin menjadi tantangan kami juga bagaimana mengajak mereka bergotong royong agar geobag mangrove ini bisa terpasang di daerah-daerah mereka. Karena ini memang pure murni gotong royong. Karena apa? Karena kita kepada pihak ketiga hanya meminta media, baik itu ban bekas, bambu dan segala macam. Tidak ada pure murni dari uang dan segala macam. Sehingga memang ada kolaborasi antara pihak ketiga dan juga masyarakatnya gitu kan. Ya, begitu pemerintah ataupun pihak ketiga lainnya membantu mensupport dalam bentuk barang, ya minimal warga di situ pun juga harus sadar bagaimana ya orang sudah memberikan barang, ya kita tenaga gotong royong untuk saling bergotong royong untuk memenuhi ataupun, dan ini pun untuk desa kita kan, bukan untuk desa lain. Nah, sehingga itu kami menjadi tantangan terbesar kami ke depan untuk mereplikasi ini ke daerah-daerah lain. Baik. Itu. Harapan Abang untuk masyarakat mungkin daerah pesisir ya dalam pelaksanaan inovasi Geomangrove RB5 ini seperti apa Bang? Ya, harapan saya kepada masyarakat yang pertama ya yang pastinya kalau bukan masyarakat itu sendiri siapa lagi? Karena ini bukan hanya terkait tentang menanam, tetapi ini berkaitan tentang masa depan. Mengapa masa depan? Bisa kita tarik contoh bahwa udah beberapa bulan yang lalu satu di antara desa Kuala Karang itu kan yang banyak fasilitas umum yang ada di tepi pesisir saat ini hilang. Dan apabila ini tidak segera ditangani, masyarakat tidak sadar, bukan hanya di Kuburaya tapi yang ada di Kalimantan Barat ini, apabila tidak ditanggulangi dan tidak ada inovasi terkait abrasi ini, mungkin bukan hanya di Kuala Karang, desa-desa yang ada di Kecamatan Kakap pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Juga ya. Benar. Makanya saya berharap kepada masyarakat bahwasanya ayo kita bergerak, kita lindungi pesisir kita dengan upaya yang ada, karena ini bukan hanya untuk pesisir, bukan hanya menanam, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Ini berarti kan butuh sosialisasi ya kalau untuk daerah lain. Dalam bentuk seperti apa sosialisasinya itu Bang? Nah, sosialisasi yang pertama Kak, tetap kami akan menyampaikan bahwa ini yang telah kami lakukan.
Berarti contohnya sudah ada Contohnya nih. sudah ada, keberhasilannya sudah ada. Iya. Dan yang kedua, ini tempat yang memang sama sekali tidak ada pergerakan untuk Belum tersentuh ya. Betul. Dan beberapa desa yang ada di Kuburaya ini kan sudah mengalami abrasi. Itu yang akan menjadi percontohan kami. Apabila kita tidak segera tanggulangi, maka kita akan seperti ini. Nah, itu satu di antara contoh kami mensosialisasikan kepada masyarakat pesisir di wilayah Desa Sungai Kupa kami sehingga mereka tergerak. Dan yang kedua, apa yang menjadi hambat ataupun tantangan kami, yaitu tadi media tanam ataupun media untuk geobag mangrove ini. Makanya kami kolaborasi. Kami selalu membuka kolaborasi antara pihak ketiga ataupun pemerintah. Bahkan kami selalu sosialisasikan ini. Dan kami bahkan saat ini akan mungkin meminta kepada kepala daerah untuk menyurati beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Kuburaya agar berkontribusi untuk lingkungan pesisir. Karena ini sangat urgensi sekali. Sangat urgensi sekali ya. Benar. Baik, terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah, mungkin juga kepada pemerintah dan stakeholder lain agar ikut terlibat dalam gerakan Abang untuk menjadi pelestari mangrove di daerah Kuburaya dan sekitarnya. Silakan Bang Rudi. Iya, baik, terima kasih Pak Petronika. Ya, baik kepada masyarakat, pemerintah dan seluruh warga Kalimantan Barat, bahwasanya penanaman mangrove ini bukan hanya seremonial, bukan hanya setelah tanam selesai, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana kita merawat pohon mangrove tersebut dan memastikan pohon itu tumbuh dengan subur. Mengapa kita memastikan tumbuh dengan subur? Karena ini akan berdampak kepada anak cucu kita ke depan. Apabila tanaman mangrove di pesisir ini tidak kita tanggulangi, tidak kita kerjakan dan tidak kita eksekusi saat ini, maka 5 atau 10 tahun ke depan desa-desa pesisir yang ada di Kalimantan Barat mungkin akan hilang. Sudah banyak contoh yang ada di Kuburaya untuk terkait tentang pesisir yang sudah tergerus oleh abrasi ini. Jadi saya sangat berharap bantuan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan dari pihak ketiga perusahaan untuk serius membantu kami dari tingkat tapak ini agar bisa kita bersama-sama kolaborasi menjaga lingkungan pesisir ini agar desa-desa yang ada pesisir tidak mengalami abrasi dan hilang dari peta ini. Terima kasih. Baik, amin ya. Amin. Ini kita aminkan saja. Baik, terima kasih Bang Rudi sudah hadir bersama kami. Ini adalah sebuah perbincangan yang cukup menarik, sangat menarik malah menurut saya karena kita jangan terbiasa dengan seremoni, betul ya Bang ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Bang Rudi, semoga sukses ke depannya dan semoga bisa menjadi penggerak untuk daerah-daerah lainnya bukan hanya di Sungai Kupas saja. Dan saudara, demikian Sapa Kalimantan Barat kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Petronia Layani undur diri, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.